Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Julia dengan NIM 1905950. Di sini saya akan membahas mengenai planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan itu merupakan fungsi dasar dalam manajemen. Karena organizing, staffing, directing, dan controlling itu pun harus terlebih dahulu direncanakan. Dalam perencanaan itu terdapat masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Lalu ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian planning. Yang pertama itu ada menurut Harold Jones, yang mengartikan sebuah perencanaan itu merupakan fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program, dan alternatif-alternatif yang ada. Yang kedua itu ada menurut George Robert Terry, yang mengartikan sebuah perencanaan itu adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan serta merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu menurut Billy, yang mengartikan sebuah perencanaan itu adalah proses pemilihan fundamental. Dan masalah perencanaan ini akan timbul jika ada alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya ada maksud perencanaan. Maksud perencanaan itu sebagai proses pemikiran dan penentuan tindakan-tindakan secara sadar dan usaha membuat hal-hal yang diinginkan itu terjadi, sebagaimana yang telah dikehendaki. Lalu ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yaitu salah satunya untuk menentukan tujuan itu sendiri, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program, serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Lalu dalam perencanaan itu ada asas-asas perencanaan. Yang pertama ada Principle of Contribution to Objective. Jadi setiap perencanaan terhadap segala perubahannya itu dapat ditujukan kepada pencapaian tujuan tertentu. Lalu yang kedua itu ada Principle of Efficiency Planning. Jadi suatu perencanaan itu dapat dikatakan efisien jika dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Lalu ada yang ketiga Principle of Strategic Planning. Jadi dalam kondisi tertentu, seorang manajer itu harus memilih tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan dapat tercapai. Nah, perencanaan itu dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada perencanaan organisasi dan yang kedua ada perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi ini yaitu proses pemikiran dan penentuan prioritas yang dilakukan secara menyeluruh sebelum melakukan tindakan yang sebenar-benarnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada perencanaan kontingensi. Jadi di sini ada penentuan serangkaian tindakan alternatif. Jika rencana tindakan secara tidak terduga itu terganggu atau dianggap tidak sesuai lagi. Lalu dalam perencanaan juga terdapat hambatan perencanaan. Hambatan itu terdiri dari adanya penetapan tujuan yang tidak tepat. Lalu yang kedua, keengganan untuk menetapkan suatu tujuan. Yang ketiga, lingkungan dinamis dan kompleks. Yang keempat, penolakan terhadap perubahan. Dan yang kelima, adanya keterbatasan. Jika ada hambatan dalam perencanaan, maka harus ada juga cara mengatasi hambatan tersebut. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu kita harus memahami tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan yang telah dibuat. Yang kedua itu harus konsistensi. Konsistensi di sini artinya konsisten dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Febrian Santa. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing atau pengorganisasian. Terdapat dua batasan yang dikemukakan, yaitu yang pertama organization atau organisasi sebagai kata benda, dan yang kedua organizing atau pengorganisasian sebagai kata kerja, di mana kedua arti ini mengacu pada suatu proses pengorganisasian yang menjadi salah satu fungsi manajemen. Pengertian organisasi. Terdapat pengertian organisasi menurut para ahli, yaitu salah satunya Stoner, di mana ia mengatakan bahwa organisasi adalah pola hubungan-hubungan
yang melalui di mana orang-orang berada di bawah arahan pimpinan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan juga terdapat pengertian yang lainnya yang dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang dimana secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dengan sistem koordinatif, kooperatif, dorongan-dorongan, pengaturan yang sudah ditetapkan untuk mempermudah mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, definisi pengorganisasian. Terdapat pengertian pengorganisasian menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut J.R. Terry, bahwa pengorganisasian itu berasal dari kata organism atau organisme, yang mana merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegritas sehingga dengan sedemikian rupa hubungan antara satu dengan yang lainnya mempengaruhi hubungan secara keseluruhan. Dan juga terdapat pengertian yang lainnya yang dimana dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur, menggolongkan, mengatur suatu kegiatan, menetapkan tugas-tugas dan wewenang, yang dimana juga pendelegasian oleh manajer kepada staf, pendelegasian wewenang, agar suatu tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengorganisasian. Terdapat 3 unsur penting dalam organisasi, antara lain yang pertama manusia, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama, di mana ketiga unsur ini saling berhubungan atau berkaitan sehingga menciptakan suatu kesatuan. Di sini saya akan merinci unsur-unsur pengorganisasian, antara lain terdapat ada 6, yaitu yang pertama man atau manusia, yang dimana sering kita dengar sebagai pegawai atau personel, yang dimana pegawai atau personel ini terdiri dari setiap anggota organisasi atau warga organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama itu merupakan kegiatan saling bantu-membantu dalam melaksanakan suatu perbuatan secara bersama-sama, di mana untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan itu merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Tujuan itu merupakan titik akhir yang harus dikerjakan dengan prosedur, pola, kebijaksanaan, strategi, dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu peralatan. Peralatan ini terdiri dari semua sarana organisasi, antara lain seperti mesin-mesin, materi, uang, barang modal seperti tanah, kantor, bangunan, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lingkungan itu antara lain sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, sehingga menyebabkan unsur lingkungan antara lain seperti situasi dan kondisi, tempat berjalannya kinerja organisasi, dan juga komunikasi dan transportasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kekayaan alam. Yang termasuk kekayaan alam di sini adalah iklim, udara, air, flora dan fauna. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama, elemen struktur organisasi. Terdapat 6 elemen penting yang harus diperhatikan manajer dalam mendesain suatu struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas yang terdapat organisasi dapat menjadi suatu bagian-bagian yang dibagi menjadi pekerjaan tersendiri. Yang kedua yaitu departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai dalam pengelompokan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando yaitu garis wewenang yang terbentang dari puncak organisasi sampai ke eselon paling bawah, di mana menunjukkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Selanjutnya sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu mengacu kepada sejauh mana pengambilan keputusan dalam organisasi terkonsentrasi dalam satu titik. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi.
Dan yang terakhir, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam organisasi dapat dibakukan. Selanjutnya yaitu faktor penentu struktur organisasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi. Sasaran diturunkan dari strategi, sehingga menyebabkan struktur organisasi dan strategi saling berkaitan. Di mana apabila suatu organisasi melakukan perubahan yang signifikan terhadap struktur organisasi, maka struktur organisasi harus membuat modifikasi untuk mendukung perubahan tersebut. Jadi jika ada perubahan terhadap strategi, struktur organisasi juga harus mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Contohnya, organisasi yang besar yang mempunyai atau mempekerjakan 2.000 pekerja atau lebih cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi dibanding dengan organisasi yang kecil. Yang ketiga yaitu teknologi. Istilah teknologi di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana organisasi mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi antara lain lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan organisasi menjadi faktor penentu struktur organisasi karena struktur lingkungan itu cenderung berubah. Selanjutnya yaitu pola organisasi. Terdapat dua pola yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah sekumpulan orang-orang yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan dengan secara sadar dan hubungan kerja yang rasional. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, negara, dan yang lainnya. Nah, bagian-bagian organisasi formal ini yang pertama terdapat organisasi lini. Dalam organisasi ini, pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang tegas antara pimpinan dan pelaksana. Dan yang kedua yaitu organisasi staff lini. Yang lini, sekarang yang staff, yaitu dalam organisasi ini tidak begitu tegas garis pembagiannya atau pemisahnya antara pimpinan dan pelaksana. Peran staf bukan hanya sekedar melaksanakan perintah dari pimpinan, tetapi menjadi pembantu pimpinan juga. Dan terakhir yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi ini merupakan gabungan antara kedua organisasi yang sebelumnya, yang dimana peran staf di sini tidak hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi diberi wewenang untuk memberi masukan, dan pimpinan tidak hanya sebatas membuat perintah, tetapi juga bertanggung jawab atas perintah tersebut. Dan selanjutnya yaitu organisasi informal. Organisasi informal itu adalah sekelompok orang yang dimana terlibat dalam suatu aktivitas dengan tujuan bersama yang dilakukan dengan secara tidak sadar. Contohnya yaitu seperti arisan, kumpulan pengajian, RT, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengorganisasian. Menurut Hani Handoko, proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan. Setelah dirinci, selanjutnya pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang logis untuk dikerjakan oleh satu orang, yang dimana diharapkan tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang harmonis dan terpadu. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian.
Fungsi pengorganisasian menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain, dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan yang kondusif, dan juga memastikan bahwa setiap anggota organisasi yang bekerja atau melakukan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian yaitu agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembagian tugas diharapkan setiap anggota dapat meningkatkan keterampilannya atau spesialisasi dalam menangani tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan atau tidak sesuai dengan keterampilan para anggota, maka dimungkinkan terdapat kegagalan. Dan yang terakhir yaitu manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian itu mempunyai manfaat mengubah kehidupan masyarakat. Contohnya seperti organisasi kesehatan dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat yang lebih sehat. Contohnya lagi organisasi kepramukaan, di mana dapat menciptakan generasi muda yang kuat dan tangguh. Dan berdasarkan tujuan dan fungsi yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pengorganisasian yaitu yang pertama, memungkinkan adanya pembagian tugas sesuai dengan keadaan organisasi. Yang kedua, mengakibatkan adanya spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan. Baik, saya Dera Novia Nirmaya dengan NIM 1905957. Di sini saya akan menjelaskan mengenai actuating. Actuating adalah penyebab terjadinya gerakan seseorang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan manajemen. Actuating menurut Terry yaitu berarti merangsang karyawan kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Selanjutnya menurut Kate Davis, actuating merupakan kemampuan membujuk orang-orang melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Lalu ada tujuan dari actuating, yaitu yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja karyawan atau staf. Yang terakhir yaitu membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Ada fungsi actuating. Yang pertama, fungsi kegiatan. Mengapa actuating dikatakan sebagai yang pertama yaitu koordinasi kegiatan? Mengapa actuating dikatakan sebagai pengkoordinasi kegiatan? Karena kegiatan yang dilakukan dalam proses actuating adalah pengarahan kepada karyawan dalam pembagian tugas pekerjaan, sehingga dalam proses ini terjadi koordinasi antara atasan dan bawahan mengenai pembagian tugas dan berusaha mengarahkan karyawan agar perusahaan dapat sampai pada tujuan perusahaan. Pengkoordinasian ini adalah suatu bentuk kegiatan vital yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan, yang mana apabila proses pengkoordinasian tidak lagi berjalan lancar, maka dapat dipastikan perusahaan sedang tidak dalam keadaan baik. Selanjutnya, mengimplementasikan proses kepemimpinan, bimbingan, dan motivasi karyawan atau staf. Dalam perusahaan dapat dikatakan seseorang manajer, ia dapat dikatakan sebagai seorang pimpinan apabila telah melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin, yang mana memberi bimbingan pada karyawan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan. Nah, pimpinan di sini sangat dominan karena dalam actuating yang berarti penggerakan atau pengarahan yang dilakukan agar semua pihak dalam perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan, dan yang memegang kendali dari para karyawan adalah
manajer, maka pimpinanlah yang lebih dominan. Lalu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Ini fungsi selanjutnya, yaitu actuating adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus. Penjelasan rutin yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya ini mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana informasi-informasi yang harus dikerjakan dan diselesaikan akan terus diingatkan, bahkan apabila ada perubahan dapat segera diupdate sehingga meminimalisir pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Fungsi selanjutnya yaitu proses implementasi program agar dapat berjalan semestinya. Nah, pada actuating ini proses di mana penyampaian penjelasan rutin kepada karyawan, koordinasi tugas, kegiatan, dan sebagainya. Hal tersebut adalah bentuk implementasi program yang dijalankan pada suatu perusahaan agar program yang sudah dibuat dapat sampai kepada semua sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang diperlukan dalam actuating. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan. Nah, fungsi dari kepemimpinan ini adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi pencapaian tujuan bersama. Fungsi ini tidak hanya mencakup instruksi-instruksi tentang cara menyelesaikan tugas saja, tapi juga intensif agar menyelesaikan tugas itu dengan benar dan dalam waktu yang singkat. Beberapa bentuk kepemimpinan dapat membantu memotivasi para karyawan. Salah satu metode adalah mendelegasikan wewenang, yaitu dengan memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada para karyawan. Bertambahnya tanggung jawab dapat memacu karyawan agar menjadi lebih bangga pada dirinya agar merasa lebih bangga pada dirinya sendiri dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan harga diri mereka. Selanjutnya ada attitude dan moral, sikap dan moral. Sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Dalam hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan benar dengan sesama manusia agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral ini selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia atau akhlak. Selanjutnya ada communication atau komunikasi. Komunikasi membantu perencanaan manajerial dilaksanakan dengan efektif. Pengorganisasian manajerial dilakukan dengan efektif itu dengan komunikasi antara bawahan dan atasan, sehingga semua informasi yang perlu diketahui dapat tersampaikan. Selanjutnya adalah supervisi. Supervisi adalah kegiatan pengurusan dalam tingkatan organisasi di mana anggota manajemen saling berhubungan secara langsung. Dengan demikian, tugas supervisor cukup berat karena ia harus menemukan kesalahan, memperbaikinya, serta memberi petunjuk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dan memberi nasihat kepada pegawai yang mengalami kesulitan. Lalu ada disiplin. Disiplin adalah rasa taat kepada aturan sebagai pertanggungjawaban individu terhadap suatu hal. Berarti individu atau karyawan mengikuti arahan dan mengerjakan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban karyawan kepada perusahaan. Selanjutnya ada beberapa prinsip actuating, yaitu memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi target, lalu menghargai hasil. Selanjutnya mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Jifari dengan NIM 1905938 dari kelompok 6 pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling atau pengendalian. Pertama, pengertian controlling.
Menurut Harold Cohns, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai. Yang kedua ada menurut Robin, pengawasan atau pengendalian atau controlling juga adalah suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Selanjutnya adalah tujuan controlling. Tujuan dari controlling adalah satu, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin. Yang kedua ada memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi jika penyimpangan telah terjadi. Hendaknya pengendalian dapat diusahakan cara-cara perbaikan. Yang ketiga maksud saya ada mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengendalian, maka diharapkan sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan, sehingga unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat ada meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian dari pihak manajemen, maka karyawan diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Selanjutnya ada jenis controlling atau jenis pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian umpan maju, yang artinya mengatasi masalah sebelum terjadi. Artinya ini adalah preventif ya. Metode ini memerlukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai masukan atau input, seperti material, modal, sumber daya manusia, mesin, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengendalian berjalan atau bersamaan. Jadi dikelola masalah itu saat terjadi. Metode ini memerlukan standar perilaku, kegiatan, dan pelaksanaan dari aktivitas secara layak. Sumber informasi utama bagi metode pengendalian ini adalah hasil observasi dari first line manager. Tindakan perbaikan atau korektif yang ditujukan kepada perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya dan operasi. Yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau mengelola masalah setelah terjadi. Gitu. Artinya ini sudah terjadi dan baru diselesaikan. Metode ini memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari keluaran yang diharapkan. Begitu. Yang selanjutnya ada proses controlling. Yang pertama ada 4 ya sebelumnya. Yang pertama ada menetapkan standar kinerja. Target sebagai untuk evaluasi kerja. Pada tahap ini manajer itu harus memutuskan standar kinerja dan target di masa yang mendatang yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan atau bagian-bagian dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada mengukur kinerja nyata atau aktual. Langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja yang sebenarnya, yaitu keluaran yang sebenarnya terjadi dari hasil kerja para anggota organisasi yang disebut pengendalian keluaran atau output control. Yang selanjutnya ada perilaku juga akan dinilai. Jadi seperti itu. Yang ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Manajer harus mengevaluasi kinerja yang sebenarnya untuk melihat seberapa menyimpang dari standar yang ditetapkan. Apabila kinerja lebih tinggi dari standar, maka manajer mungkin memutuskan bahwa standar terlalu rendah dan akan menaikkan dalam periode berikutnya, sehingga memberikan tantangan bagi para bawahannya. Akan tetapi, jika kinerja lebih rendah dari standar yang ditetapkan, maka manajer harus memutuskan apakah akan melakukan tindakan korektif atau perbaikan. Tindakan perbaikan mudah dilakukan apabila penurunan kinerja diketahui penyebabnya dan bisa dikenali. Yang keempat adalah mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi jika standar tidak tercapai. Yaitu mengevaluasi hasil apabila kinerja telah dipenuhi atau tidak, di mana manajer harus banyak belajar pada tahap ini. Jika manajer memutuskan bahwa kinerja tidak bisa diterima, maka mereka harus berusaha memecahkan masalah tersebut. Kadangkala masalah kinerja timbul karena standar yang ditetapkan terlalu tinggi gitu. Standarnya segimana tapi kemampuan ininya kayak gimana gitu. Misalnya target penjualan yang sangat tinggi sehingga sulit tercapai gitu. Dalam menetapkan standar juga harus lebih realistis sehingga akan mengurangi gap atau jarak antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan.
Selanjutnya ada urgency controlling. Yang pertama, membantu mencapai tujuan dari organisasi. Jadi proses dari pengendalian itu mengawasi hasil implementasi dari suatu rencana organisasi. Jadi dengan adanya controlling itu dapat membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dan selanjutnya dengan mengambil tindakan korektif gitu. Jadi sehingga akan dapat memudahkan mencapai tujuan organisasi gitu. Yang kedua adalah menilai standar akurasi. Seorang manajer harus membandingkan kinerja yang dilakukan oleh karyawannya gitu. Apabila kinerja karyawannya sudah sesuai dengan standar yang berlaku, jadi manajer bisa mengetahui kualitas kinerja dari karyawannya. Yang ketiga itu ada mengefisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya yang ada seperti physical resource atau sumber daya manusia, jadi harus dapat dikelola dengan baik dan efisien gitu. Dikarenakan proses controlling memastikan karyawannya bekerja sesuai standar yang ada. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi karyawan. Jadi controlling itu membuat para karyawan itu termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi gitu. Jadi karena mereka itu tahu kinerja mereka itu akan dinilai oleh manajer gitu. Apakah mereka sudah sesuai standar atau memuaskan atau di mana penilaian tersebut. Jadi karena penilaian tersebut juga berefek pada karir mereka gitu. Selanjutnya adalah sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama, pengendalian itu harus akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat gitu, presisi. Jadi ketepatan informasi itu juga paling penting dalam yang dihadapi oleh manajer. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi hendaknya segera dimanfaatkan untuk pengambilan tindakan yang tepat terhadap suatu masalah agar menghasilkan perbaikan yang baik juga gitu. Lalu pengendalian juga harus objektif dan komprehensif. Informasi yang digunakan untuk pengawasan harus dapat dipahami dan dianggap objektif gitu. Jadi sistem informasi yang sulit dipahami dan akan mengakibatkan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya adalah jadi pengendalian harus dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Jadi pengendalian itu harus ada di area di mana kemungkinan terjadi penyimpangan itu relatif banyak atau relatif besar gitu. Jadi pada area yang tindakan koreksinya itu dilaksanakan dalam waktu serta tempat yang hingga efektif. 5. Pengendalian juga harus ekonomis. Biaya pengendalian hendaknya lebih sedikit atau paling banyak sama dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi dalam caranya bahwa pengeluaran hendaknya minimal dengan hasil yang hendaknya dioptimalkan. Terus yang keenam ada realistis dari organisasi. Sistem pengendalian organisasi harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Jadi harus tetap realistis gitu dengan keadaan organisasinya. Yang ketujuh adalah fleksibel. Fleksibel itu harusnya bentuk antisipasinya itu harus didampingi dengan pengawasan agar jalannya tetap sesuai dengan harapan gitu. Jadi sesuai kondisional gitu kalau fleksibel ya. Yang kedelapan adalah perspektif dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat mengidentifikasi tindakan koreksi atau korektif apakah perlu diambil apa tidak gitu. Informasi juga harus sampai dalam bentuk yang biasa di tangan orang-orang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan itu. Yang 9, pengendalian itu harus diterima oleh semua anggota organisasi karena ialah kesinambungan organisasi gitu. Jadi idealnya itu sistem pengendalian itu harus dapat menghasilkan prestasi kinerja yang sangat tinggi di kalangan para anggota organisasi. Jadi dengan meningkatkan perasaan mereka, motivasi mereka gitu. Jadi kalau misalkan pengendaliannya terlalu ketat atau terlalu banyak juga kan akan mengakibatkan berkurangnya kepuasan atau motivasi kerja para karyawan gitu. Karena nggak enak aja kalau terlalu diawasikan. Jadi efek negatif yang kayak gini tuh harus diperhatikan dalam efisiensi sistem pengendalian. Yang terakhir ada manfaat pengendalian. Yang pertama ada dapat mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah dapat mengetahui apabila adanya penyimpangan. Misalkan ya ada penyimpangan, jadi kita bisa tahu gara-gara diawasi itu ada masalah tuh di divisi ini. Nah, gitu. Yang ketiga dapat mengetahui
apakah waktu dan sumber daya mencukupi. Ya, karena controlling itu ya sudah diawasi, jadi kita tahu gitu. Yang keempat ada dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, karena di sini pasti kalau controlling itu atau pengendalian dilakukan observasi. Yang kelima, dapat mengetahui staf atau karyawan yang perlu diberi penghargaan atau bahkan promosi gitu. Jadi dengan controlling ini kita bisa tahu mana kinerja karyawan yang emang bagus gitu, yang bagus untuk dipromosi, untuk dinaikkan gaji, diberi penghargaan, diberi bonus. Nah, kita bisa tahu gitu, si A nih bagus kerjanya, saya naikin gajinya, walaupun itu simpelnya ya, tapi seperti itu gitu. Baik, terima kasih, itu adalah pemaparan dari saya, Muhammad Hafid Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.